Dan kami sehat sempurna di dalam Kau ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami ingin beribadah kepada Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan, anggur baru tercurah dari sorga untuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Melimpahkan Tuhan dengan segala kuasa urapan Tuhan Yesus. Urapi Tuhan dari WL, singer, imam-imam musikmu Tuhan Yesus. Kau curahkan dengan kuasa kemuliaan Tuhan Yesus untuk membawa korban syukur, untuk membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang memimpin Tuhan Yesus bersama-sama kami Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Urapi juga Tuhan buat hamba-Mu, untuk Pastor William yang akan menyampaikan firman-Mu dan sebagai gembala CK4 Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu, kepekaan dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan seluruh pengerja-pengerja kami Tuhan. Pakai juga Tuhan lebih dahsyat lagi gembala kami Tuhan. Kau berikan Tuhan dengan visi Tuhan GB pada mangan Tuhan, kami percaya boleh terwujud untuk 5.000 jiwa Tuhan Yesus. Penuaian juga pasti akan terjadi di gereja GB kami ya Bapak. Kami hanya butuh Tuhan belas kasih-Mu turun Tuhan Yesus. Kami minta lawatan-Mu terjadi Tuhan Yesus yang ada di sekitar Tuhan, di wilayah GB pada mangan Tuhan, untuk wilayah Sunter Tuhan, Kemayoran Tuhan, Pademangan Barat, Timur, seluruhnya Tuhan Yesus. Boleh Kau membakar oleh api Pentakosta terjadi Tuhan Yesus. Dengan lawatan terjadi Tuhan, penuaian terjadi Tuhan Yesus untuk GB pada mangan Bapa. Kami percaya Tuhan, waktunya akan tiba Tuhan Yesus. Penuaian terjadi atas GB pada mangan Bapa. Berkati Tuhan gembala kami, segala pekerjaan, segala usahanya Tuhan. Memberkati setiap anak-anaknya Tuhan yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Tangan Tuhan yang selalu menyertai di dalam seluruh aspek kehidupan keluarga Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat negeri kami cintai, kami kasihi bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Mari Tuhan, bangkitkan kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Terus Tuhan pulihkan Tuhan bangsa kami. Kau yang menuntun dengan tiang api dan awan-Mu Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan, untuk mewujudkan bangsa Indonesia maju, Indonesia unggul, dan Indonesia emas yang Kau berikan Tuhan dengan visi bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati atas kepemimpinan Presiden kami Prabowo Gibran ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat-Mu yang takut akan Kau Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Kau berikan hikmat yang berintegritas Tuhan untuk kepemimpinan bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga boleh terwujud atas bangsa Indonesia ya Bapak, sehingga bangsa Indonesia sangat maju Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati juga seluruh menteri, DPR, gubernur semuanya Bapak. Kami percaya biarlah integritas Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Kau menanamkan setiap hatinya Tuhan yang ingin sungguh-sungguh membangun negeri kami yang kami cintai. Berkati bangsa kami, berkati juga Tuhan buat umat kesayangan-Mu Israel Tuhan. Kau sudah beri kemenangan atas bangsa-Mu Tuhan, umat yang Kau kasihi, yang percaya Kau meluputkan terus Tuhan atas bangsa kesayangan-Mu Israel Tuhan, sehingga janji-Mu Allah Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan memberkati bangsa umat kesayangan-Mu, sehingga bangsa umat kesayangan-Mu selalu dilindungi, selalu dipagari, selalu Tuhan Yesus diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, inilah kami siap umat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah sukacita-Mu mengalir Tuhan, malaikat-malaikat-Mu Tuhan bersama kami untuk memuji, menyembah Engkau dengan hati bersyukur. Perkenankan kami Tuhan hari ini Tuhan, kuduskan, sucikan hati pikiran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, sehingga fokus pada Engkau untuk memuji meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta,
Seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya.
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita punya Tuhan yang besar, boleh angkat tangan. Dan boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan adalah Maha Besar. Coba, ayo memuji Tuhan dan lebih semangat lagi, amin. Amin. Yesus jalan kebenaran. Sama
Bebaskan dari semua rasa kepedihan dan rasa kecewa. Amin. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita membebaskan. Dengan rasa kata.
tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan persoalan berdiri. Lalu
kami sembah. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu anugerah-Mu Tuhan. Bawa kami terus dalam rencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih boleh beribadah hari ini bersama-sama. Sungguh Tuhan, kami hidup karena anugerah daripada-Mu. Sekarang Tuhan berfirman kepada kami. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Lebih kemuliaan buat Tuhan. Sebelum duduk, katakan kanan kiri, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Anda semua, terus mengasihi semuanya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, shalom. Shalom. Ya, rasanya belum terlambat. Biarin aja standby. Haleluya. Belum terlambat kalau saya dan istri saya Ibu Molin mengucapkan selamat tahun baru. Ya, karena baru ketemu nih di bulan minggu yang keempat ya, bulan Januari. Tidak terasa waktu berjalan cepat sekali. Ya, tapi karena begitu masuk saya pakai baju merah, ternyata sini merah semua. Jadi rasanya juga belum kecepatan kalau saya ngomong kongsi baca. Puji Tuhan. Ini luar biasa, tahun baru lagi. Puji Tuhan. Nah, saya percaya ada berkat Tuhan tersedia buat kita berlimpah. Amin. Saya mau mengajak kita membaca dari Matius pasal yang ke-6. Ya, Matius pasal ke-6. Ketika memasuki tahun 2025 ini, Tuhan tuh taruh pesan di hati saya. Kunci untuk saudara mengalami kemenangan di tahun ini itu cuma satu kata, doa. Katakan sama-sama, doa. Doa. Itu. Nah, saya mau mengajak kita membaca dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana supaya kita berdoa, dan doa saudara itu benar-benar powerful. Ya, doa kita penuh dengan kuasa di tahun 2025. Kita baca sama-sama dari ayat yang ke-9. Matius 6 ayat 9 sampai 15 ya, tapi kita baca satu persatu dulu. Ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ada dua hal di ayat ini kunci mengenai doa. Yang pertama saudara, doa itu ditujukan kepada pribadi Allah yang kita panggil Bapa. Katakan sama-sama, Bapa. Waktu kita berdoa demikian kata Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga. Tuhan Yesus mengajarkan hubungan kita dengan Allah kita itu kita bisa panggil Bapa. Saya mau beritahu saudara, di muka bumi ini, di dunia ini, cuma ada satu ajaran yang mengajarkan hubungan kita, umatnya, dan Allah kita sedemikian sehingga kita bisa panggil Allah kita itu Bapa. Cuma ada dalam kekristenan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Cuma orang Kristen artinya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita itu bisa memanggil Allah kita itu Bapa. Wah, ini sebuah kehormatan. Saudara, kenapa saya katakan kita satu kehormatan? Karena saudara, Allah kita tuh gak jauh. Dia itu Bapa yang dekat dengan kita. Boleh katakan amin. Dia Bapa. Kalau dia Bapa itu dekat.
Ya, saudara, semua juga panggil Allah secara umum, Tuhan secara umum. Tapi Alkitab mengajarkan kita, Yohanes 1:12, setiap orang, mereka diberi kuasa, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita jadi anak karena iman kepada Yesus Kristus. Waktu seorang jadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia itu punya status jadi anak. Kita panggil dia Bapak. Kalau kehidupan kekristenan itu rasanya jauh. Kalau doa tuh Tuhan jauh banget. Ya, sampai doanya perlu pakai loudspeaker keras banget gitu supaya Tuhannya tuh takutnya nggak denger gitu. Saya beritahu saudara, nggak gitu. Kita tuh punya Bapa, dia Bapa yang baik. Amin. 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 Kita tuh punya Bapa, jadi nggak usah takut. Apa sih kalau Bapa di dunia itu, tanggung jawab Bapa itu apa? Bapa itu penyedia. Bapa itu pelindung untuk keluarganya. Tugas Bapa itu menyediakan apa yang keperluan anak-anaknya. Makanya Bapa dan orang tua sekarang itu bekerja supaya apa? Keluarganya terjamin. Bapa itu mengatur sehingga keluarganya itu punya tempat perlindungan, ada rumah. Bapa itu berusaha menjamin semuanya. Saudara, Alkitab berkata kalau Bapa di dunia itu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Bapa di surga lebih lagi tahu bagaimana memelihara saudara. Jadi masuk 2025 ini, mari kita sadar yang pertama, hubungan kita itu Bapa. Dia itu Bapa kita. Dia itu gak jauh. Dia Bapa, mau memberkati anak-anaknya. Kalau kita ini anak, dia pelihara. Gak usah takut. Kalau kita berdoa, dia Bapa yang menjawab doa kita. Amin. Kita ada cek. Bersama lagu ini kita nyanyi sama-sama. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Katakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kau selalu ada. Kau selalu ada. Mari kita angkat tangan kita, katakan, sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa. Taruh tangan di dada. Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita berikan kemuliaan buat Bapa. Pastikan kehidupan kekristenanmu, hubunganmu itu dengan Bapa. Dia Bapa gak jauh dari kita. Amin. Yang kedua di ayat tadi dikatakan, dikuduskanlah namamu. Waktu kita berdoa, kita disebut menguduskan nama Tuhan. Itu artinya menyembah Dia, menempatkan Tuhan pada kemuliaan, kekudusan. Tapi di sisi lain juga, dikuduskanlah namamu, itu juga menuntut kita menguduskan diri kita. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita menguduskan nama Tuhan, kita juga harus mau menguduskan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa layak ada di hadirat. Saudara, dikuduskanlah namamu itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, kita merendahkan diri, menguduskan diri. Tapi yang kedua, penyembahan, menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Jadi saudara, waktu kita berdoa bukan langsung minta, enggak.
Kita tahu pribadi Bapa, lalu kita sembah Dia. Sambil kita juga mengoreksi keadaan kita. Ya Tuhan, ampuni kalau saya salah. Saya mau memuji menyembah-Mu. Saya mau meninggikan Engkau Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya orang kalau merendahkan diri di depan Tuhan, demikian sadar kita ini hidup karena anugerah Tuhan, lalu kita hanya menyembah Tuhan, saya percaya doa saudara dijawab Tuhan. Jadi jangan langsung minta, tapi puja Dia, sembah Dia. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-10 sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam semua terjemahan yang saya baca, versi manapun, semua akan mulai dengan datanglah kerajaan-Mu, Thy kingdom come. Baru kehendak-Mu jadi, Thy will be done. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara, kalau seseorang itu hidupnya dipenuhi dengan kerajaan Allah, maka dia akan bisa berkata, jadilah kehendak. Maksudnya itu, saudara, gak semua orang bisa berkata, Tuhan, jadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Banyak orang doa sudah punya kepengenannya duluan, sudah punya keinginan gini, Tuhan jawab saya Tuhan, kayak gini jawabnya Tuhan. Enggak gitu. Tuhan harus mengatakan, jadilah kehendak. Bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan harus ajarkan demikian. Gak semua kita bisa berkata demikian. Tapi orang-orang yang dipenuhi dengan kerajaan Allah, dia pasti akan selalu berkata, kehendak-Mu yang jadi. Apa artinya seorang itu dipenuhi kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bicara kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saya percaya orang-orang yang penuh Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi firman Allah, ini orang-orang yang dipenuhi dengan kerajaan Allah. Hidupnya dikuasai, didominasi kerajaan Allah. Kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita dikuasai, kita mengerti, kita punya firman Tuhan dalam diri kita. Artinya ada firman. Biasanya nanti Tuhan akan nuntun sesuai firman. Tapi kalau orang maunya sendiri, tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, nanti firman Tuhan akan berbicara. Tiba-tiba dia ingat ada ayat firman Tuhan berkata apa? Ampunilah. Atau firman Tuhan berkata, berilah maka kamu ini. Atau firman Tuhan berkata, ya, untuk menolong orang lain. Atau firman Tuhan berkata, menanti dengan diam. Tiba-tiba, ya udah, saya tak nanti dia. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, saudara, kalau enggak, kita akan selalu pengen, wah, Tuhan enggak dengar doa. Wah, Tuhan, kita cari yang lain. Ya, ada orang Kristen yang cari, lari ke pendeta-pendeta, cari mana yang lebih, lebih manjur. Wah, ini doanya kurang manjur, cari lagi yang lain. Enggak gitu, saudara. Doa saudara itu penuh kuasa. Asal saudara berkata, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Mari hari-hari ini kita, kalau banyak menyembah Tuhan, kita minta hidup kita dipimpin Roh Kudus, banyak baca firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Tiap hari usahakan sedapat mungkin baca firman Tuhan. Gak usah banyak-banyak, gak usah muluk-muluk. Oh, harus 10 pasal sehari. Udahlah, muluk-muluk jangan. Saudara, pokoknya sedapatnya saudara, tiap hari baca Alkitab. Kalau baca gak sempat dengar, sekarang di gadget bisa, Alkitab gratis, Alkitab suara. Saudara bisa dengar tiap hari. Dan waktu saudara dengar ulang, dia akan nyambung dari pasal yang terakhir saudara. Ikutin aja terus. Percayalah, nanti saudara akan terus baca, dengar firman Tuhan. Kalau orang yang hidupnya diisi firman Tuhan, nanti kebenaran menguasai hidupnya. Dia akan dapat berkata, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Orang yang mengerti, tahu doanya itu kepada pribadi Bapa. Doanya itu bukan cuma doa, tapi menempatkan Tuhan, memuliakan Tuhan, merendahkan diri, menguduskan diri. Lalu apa? Kita berkata kehendak Tuhan yang jadi. Saya percaya nggak ada doa yang gak dijawab. Kalau saudara bisa berkata demikian, doamu pasti dijawab Tuhan. Nah, Tuhan harus mengajarkan, kalau kamu berdoa demikian. Seperti di ayat 9-10 tadi katakan. Lalu kemudian masuk ayat yang ke-11.
itu kita mulai yang namanya permohonan. Baru Tuhan katakan naikkan permohonan. Yang pertama permohonan. Dikatakan ayat yang ke-11, berikanlah kami, baca sama-sama 3-4. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kebutuhan dasar manusia, ya, itu kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan. Ini masuk permohonan kita. Tuhan, berikan kepada kami pada hari ini. Pada hari itu bicara waktu tiap-tiap hari Tuhan itu pelihara makanan kami yang secukupnya. Saudara, kita minta sama Tuhan pemeliharaan Tuhan. Karena itu kenapa? Berdoa itu juga tiap hari. Jangan dirapel setahun, jangan dirapel sebulan. Tuhan terima kasih. Pokoknya ini masuk bulan ini Tuhan, bulan Februari, doa saya sebulan ya Tuhan, sediakan sebulan. Enggak, Tuhan suruh saudara tiap-tiap hari. Mau doa tiap-tiap hari? Karena Tuhan itu akan pelihara saudara setiap hari secukupnya. Gak ada saudara Tuhan minta stok setahun Tuhan. Enggak, tiap hari. Dan Tuhan katakan secukupnya. Tuhan menyukai dan memberkati orang-orang yang selalu mau, atau dikatakan Alkitab ini, ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. Jadi kalau kita dalam hidup itu punya rasa cukup, Tuhan terima kasih. Kita akan banyak berterima kasih sama Tuhan. Kenapa orang banyak gak bisa terima kasih? Karena gak rasa cukup. Tuhan kurang. Begitu diberkati, cuma segini doang. Gak pernah ada rasa cukup. Ya, saya berdoa kita tahun ini, berdoa Tuhan, Engkau mencukupkan kami dalam segala hal. Saya memperhatikan orang yang sama Tuhan itu diberikan rasa cukup. Kita yang punya rasa cukup diberkati Tuhan. Percaya apa yang dikatakan Alkitab, engkau diberkati untuk jadi berkat. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah katakan begini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Hanya orang-orang yang punya rasa cukup, dia bisa hidup berkelimpahan. Nah, saya jelaskan. Setiap orang itu kan kadang-kadang relatif ya. Ada yang segini cukup, ada yang segini belum cukup, ada yang perlunya segini baru cukup. Itu relatif. Saya mau katakan saudara gak salah. Itu bicara kebutuhan hidup dan memang situasi ataupun tanggung jawab yang sudah pegang. Jadi rasa cukup tiap orang beda. Orang yang masih muda cuma tinggal sendiri, kos dan kerjaan cukup bagus, segini cukup. Nah, Tuhan itu berkati kita berlimpah. Kenapa? Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan dan diisi sampai tumpah keluar, itu diberikan kepada limbaan. Ya Tuhan prinsipnya gitu. Kalau kamu memberi, nanti Tuhan akan beri berkelimpahan. Katakanlah wadah gitu ya, wadah air atau wadah kosong misalnya, diisi sama beras. Saudara, padetin. Masih ada permukaan kosong. Isi lagi. Begitu isi, selalu goncang. Permukaannya turun lagi. Itu digoncang-goncang. Isi lagi. Sampai tumpah. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Kenapa? Karena kita udah rasa cukup. Tuhan kasih lagi. Nah, sebetulnya tumpahannya itu apa? Tumpahannya itu Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat. Amin. Karena udah cukup. Kecukupan itu sudah termasuk saudara menabung, menyimpan untuk investasi. Udah masuk, udah cukup nih. Tuhan kasih lagi. Oh, ini berarti ada rencana Tuhan di dalam saya. Tuhan mau pakai saya jadi berkat. Sisihkan lagi untuk memberikan, untuk menolong orang, untuk persembahan khusus dan lain sebagainya. Karena Tuhan mau berkati kita. Percaya orang yang kalau demikian, Tuhan lihat rasa cukup saudara itu membuat hidupmu akan jadi berkat buat lebih banyak orang. Tapi Tuhan tuh tahu memberkati kita. Tuhan tuh pasti, ya. Saudara mungkin rasa, saya ini mobilnya perlu diganti. Nanti Tuhan tuh akan berkati pasti. Jadi jangan kira Tuhan menyuruh orang Kristen tuh hidupnya menderita. Enggak. Dia mau berkati kita. Tapi kita tuh harus punya ibadah itu disertai rasa cukup. Kalau itu kita buat, nanti tahun 2025 saudara lihat,
Tuhan akan berkati kita. Berkati. Tapi kuncinya memberi. Oh, aminnya agak kuat. Oh, amin. Amin kencang, luar biasa. Cuma di Pademangan suka untuk memberi. Amin. Nah, itu tanda bahwa kita berkelimpahan. Kalau nggak berkelimpahan, itu gua aja kagak cukup, ngapain beri, udah dah. Tapi kalau orang bilang saya cukup, dia nolong orang lain. Waktu dia memberi, makin dia diberkati. Waktu dia menabur untuk rumah Tuhan, makin dia diberkati. Itu rahasia. Saya rindu 2025 kita hidupnya berkemenangan dan diberkati Tuhan. Karena itu, berdoalah demikian. Berikan kami pada hari ini, maka kami cukup. Tuhan, aku dicukup. Tuhan berkati lagi. Wah, ini berarti buat berkati orang. Itu yang namanya engkau diberkati untuk jadi berkat. Tuhan tuh senang sama orang demikian. Gak heran hidupnya makin diberkati. Saudara, prinsip di dunia ini aja kayak gini. Ada orang di dunia nggak kenal Tuhan aja, tapi dia suka memberi. Dia berkat. Orang bilang, dia tuh orangnya ya, baik tuh, dia suka nolong orang. Gak heran ya, dia juga hidupnya tuh diberkati, makmur. Orang dunia aja bisa ngomong gitu. Tapi itu sebenarnya prinsip firman Tuhan. Ayo kita anak-anak Tuhan 2025 lakukan. Nanti kau lihat hidupmu berbeda. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, permohonan kita di ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kebutuhan kita dalam hidup ini juga yang kedua soal pengampunan. Kenapa? Karena kita sadar dalam hidup kita banyak salah. Tiap-tiap hari kalau diukur, kadang-kadang salah ngomong, salah bicara, melukai orang, salah bertindak, belum pikiran kita. Memikirkan hal yang sia-sia, memikirkan hal yang tidak kudus. Itu itu gak berkenan sama Tuhan. Itu yang orang gak tahu. Banyak kalau mau dihitung. Karena itu gak salah kalau kita berdoa, Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Tuhan sengajakan kok doa tiap-tiap hari. Kalau ada orang berkata, sudah gak usah doa minta ampun, Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita, seterusnya udah gak usah minta ampun. Itu yang membuat orang itu dijebak, akhirnya melakukan apa aja yang gak benar, hidupnya kompromi dan gak apa-apa, Tuhan sudah ampuni saya, hati-hati. Akhirnya tanpa sadar kita hidup udah jauh dari Tuhan, sedang berjalan menuju kebinasaan. Saudara, tanda orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, menebus kita, menghapus dosa itu, tandanya orang itu menguduskan diri. Jadi kalau ada orang yang percaya, Tuhan Yesus sudah mati buat gua, udah puji Tuhan, habis itu kita hidup semaunya, enggak, salah. Rasul Paulus ini tegur orang seperti itu. Jangan kamu menyalahgunakan kemerdekaanmu itu untuk berbuat dosa. Wah, itu jelas. Jadi saudara, kita ini banyak salah. Kita minta ampun. Tuhan ampuni saya. Tapi Tuhan itu mengajar ukuran pengampunan itu seperti kita mengampuni orang lain. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada ukurannya. Kalau kita mau beroleh pengampunan, kita harus melepaskan pengampunan. Tahun 2025 ini Tuhan ingatkan kepada saya, kalau saudara mau hidupmu berbahagia masuk di tahun yang baru, lepaskan pengampunan kepada siapapun. Jangan saudara membawa coretan-coretan hidup yang lama, tahun yang lalu, untuk masuk lembaran baru dalam hidupmu. Jangan. Pak, dia tuh udah, waduh, salahnya tuh udah benar-benar, saya melihat mukanya aja udah enak, Pak. Boro-boro ngampunin, Pak. Tuhan bilang ngampunin. Pak, susah Pak ngampunin. Ada yang bilang, Pak, saya bisa ngampunin tapi gak bisa lupain. Tapi saya mau beritahu saudara, mengampuni itu perintah Tuhan. Lakukan aja. Pak, saya gak bisa lupain. Melupakan itu kasih karunia Tuhan. Amen. Tapi ngampuni dulu. Gimana Pak, gak bisa lupa? Memang selama kita masih hidup, manusia masih punya otak, punya memori di otak, suruh melupain gak bisa. Gimana caranya ngapus memori di sini? Gak bisa. Yang bisa adalah saudara minta kasih karunia Tuhan untuk mengampuni. Begitu sudah ngampuni,
Nanti iblis ingetin lagi. Wah, tiap kali ingat orangnya, ingat lagi. Begitu ingat, ngampuni lagi. Tiap kali diingetin, ngampuni lagi. Berapa kali? Tuhan Yesus bilang sama Petrus. Waktu Petrus bilang, berapa kali ngampuni? 7 kali. Terus bilang, 70 kali, 7 kali. Mungkin 70 pangkat 7 kali. Kalau dibikin matematik. Saudara, itu artinya banyak. Udah ngampuni. Nanti lihat, begitu sudah diingetin, ngampuni. Diingetin, lepaskan mengampuni. Lama-lama, tiap kali diingetin, itu udah ganti. Yang tadinya kesel, sekarang udah kasihan. Kalau dulunya, aduh marah, kan udah penuh belas kasih. Tiap kali diingetin, lepaskan. Akhirnya iblis gak punya senjata lagi ngingetin saudara. Udahlah, ya itu gak usah diingetin dia lah. Gak ngaruh ternyata. Amin. Itu yang namanya kasih karunia. Tapi kita harus bagian kita melepaskan pengampunan. Menarik kalau dikatakan di ayat 14 dan 15. Lompat dulu ayat 14 dan 15. Sesudah doa Bapa kami Tuhan itu justru mengulangi lagi soal pengampunan. Karena ini sangat penting. Ayat 14 berkata, baca sama-sama 3, 4. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15 3, 4. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Tuhan Yesus menekankan soal pengampunan karena ini penting. Kalau mau hidupmu diberkati, lepaskan pengampunan. Kalau mau keluargamu diberkati, lepaskan pengampunan. Terutama orang paling dekat. Biasanya orang yang jauh dari kita, yang kita nggak kenal, cuma ngampunin lebih gampang, betul? Tapi orang yang paling dekat itu biasanya lebih susah. Yang ketemu terus di kantor, apalagi ketemu terus di rumah. Nah ini. Jadi paling penting itu ngampuni keluarga, mengampuni pasangan, suami, istri, lepaskan pengampunan. Anak-anak, lepaskan pengampunan. Orang tuamu, lepaskan pengampunan. Sudah jangan ada lagi dalam diri kita selalu itu apa-apa ngingetin masa lalu. Oh emang lu dari dulunya, dari sononya lu emang kayak gitu ya dari dulu. Itu terus diulang-ulang. Tiap kali ada masalah, emang lu udah kayak gitu dari dulu. Hati-hati, sudah jangan gitu. Itu namanya sudah melepaskan kutuk. Tapi Tuhan bilang melepaskan pengampunan. Jadi kalau misalnya sudah lihat pasangan sudah gitu, udah lepaskan. Ampuni dia, bantu dia. Doakan. Kalau dia punya kelemahan, punya kekurangan, doakan. Mengingatkan boleh, tapi jangan sampai kita mengutuki. Saudara, kasih Tuhan hari-hari lepaskan pengampunan. Yang mau katakan amin. 2025, jangan ada ganjelan masa lalu, saudara. Kalau mau hidupmu berkemenangan, hidupmu berbahagia, lepaskan pengampunan. Yang terakhir, ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Ini permohonan kita. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, baca lanjutnya. 3, 4. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, permohonan yang ketiga, kebutuhan kita adalah perlindungan. Dalam hidup ini kita butuh secure, safety. Kita butuh keamanan, kita butuh perlindungan. Karena itu kalau kamu berdoa aja. Minta sama Tuhan, berikan perlindungan untuk keluargaku, berikan perlindungan untuk suami, untuk istri, untuk anak-anakku, berikan perlindungan untuk toko, untuk tempat kerja, berikan perlindungan. Di perjalanan keluar masuk tiap hari, saya nggak pernah lupa tiap hari selalu mengutip Mazmur 91. Kadang-kadang kalau waktunya nggak terlalu banyak, nggak semua ayat dikutip, cuma ayat di depan, ayat di belakang. Waktunya masih cukup panjang, saya selesaikan semua, saya kutip. Saya udah hafal Mazmur 91. Saya kutip satu pasal. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang kupercaya. So dikutip. Sungguh Dia akan meluputkan kamu dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia melindungi kamu, di bawah sayapnya kamu berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar.
Engkau tidak perlu takut terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Karena kata engkau ini saya ganti, kami. Saya berdoa sama itu. Kami tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar di jalanan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Itu saya ucapkan terus. Saya klaim. Karena saudara, saya percaya Tuhan itu tempat perlindungan kami. Jadi waktu berdoa, berdoalah. Minta perlindungan Tuhan untuk keluarga setiap hari. Yang mau katakan amin. Jauhkan kami daripada pencobaan. Sebab pencobaan itu adalah hal-hal yang membuat kita tuh jatuh dalam dosa. Sekali lagi, pencobaan adalah segala suatu upaya dari iblis untuk kita jatuh dalam dosa. Itu pencobaan. Jadi kita dicobai. Untuk apa? Cobai suruh berbuat dosa. Kita dicobai. Tuhan Yesus saja dicobai pada guru. Supaya apa? Supaya berdosa, supaya menyangkal. Saudara, kita perlu minta Tuhan jauhkan dari pencobaan. Saudara yang kerja, apalagi kerja sama orang, jadi, waduh, saya godaannya banyak nih tempat kerja. Doa, berdoa. Kalau orang berdoa pasti Tuhan jawab. Amin. Kau dihindarkan dari pencobaan. Wah, tapi saya susah nih, teman-teman bawa saya. Itu doa. Memang daging ini kadang-kadang nggak kuat. Diajak ikut, aduh kalau gua nggak ini, bos nanti bisa marah, gue gak dipercaya, aduh gimana ya. Ayo. Berdoa, jauhkan dari pencobaan. Pergaulan, lingkungan itu sangat-sangat menjerat. Ya. Kalau kita berdoa, Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk bisa menolak. Tujuan apa? Supaya yang jahat tidak menimpa kita. Karena dikatakan, jauh dan lepaskan kami daripada yang jahat. Kalau kita sampai jatuh dalam pencobaan, yang jahat akan menjerat kita. Udah dikuasai oleh iblis. Udah dikuasai. Wah, ada dosa diikat. Udah. Mau ngapain juga akan nanti. Wah, kita tertuduh terus. Tertuduh iblis akan intimidasi. Ah, lu gak bener, lu gak beres lu. Mau ibadah, mau ke gereja juga. Wah, dicerat tuh sama yang jahat. Nah, lama-lama gak ke gereja. Lama-lama makin jauh dari Tuhan. Itu strategi iblis. Jadi kita berdoa tiap-tiap hari. Jauhkan dari pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh, kita berdoa. Kita mau dalam hidup ini melepaskan banyak pengampunan. Yang mau katakan amin. Lepaskan pengampunan. Oh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari masuk 2025. Saya mau ajak kita melepaskan pengampunan pada Tuhan. Jangan biarkan ada ganjalan apapun. Ambil waktu sejenak. Mari fokus. Lepaskan pengampunan kalau Tuhan ingatkan seseorang.
orang dekat, partner, pekerjaan, atau bahkan keluargamu, pasangan, orang tuamu, mertua, saudara, anak-anak, lepaskan pengampunan. Apalagi saudara yang mau merayakan Imlek, lepaskan pengampunan, supaya jangan ada ganjelan bagi seluruh keluarga besar, biar hidup menjadi berkat. Oh, rapa syakara, Tuhan, aku berdoa juga, anak-anakmu kau jauhkan dari pencobaan, kau jauhkan dari yang jahat. 2025 biar keluarga kami dan seluruh keluarga kami diberkati dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari masing-masing kalau ada permohonan doa, mungkin untuk kebutuhan hidup, mungkin untuk kesembuhan sakit penyakit apapun, taruh tanganmu di dada, minta sama Tuhan, minta. Naikkan permohonan kepada Bapa. Kau jawab doa. Ya Bapa, kau mendengar dan menjawab doa anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengucap syukur kepada terima kasih. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, kau segalanya bagiku. Hamba mau perkatakan tahun 2025 biar menjadi tahun kemenangan buat setiap anak-anak, jadi tahun pemulihan buat tiap keluarga, tahun penuh dengan berkat. Sebab ini adalah tahun penuaian. Tuhan berkati setiap anak-anak dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Sebelum duduk, lihat kanan kiri lagi, bilang engkau orang yang diberkati. Diberkati. 2025 diberkati Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan acara selanjutnya. Siapa? Andri mungkin? Ya, sekali lagi terima kasih Pak Welel, Bu Maulin atas pelayanannya. Mumpung ada Pak Welel tempat ini, saya minta anak-anak sekolah minggu Pak, Bapak doakan, Bapak Rapi. Ya, yuk maju yuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anak ini, biar sejak mereka kecil ada berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, aku berdoa mereka jadi kunci mata, dilindungi, dijaga, dibela oleh Tuhan. Berkat menyertai mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sejak kecil mereka jadi penyembah, diberkati menjadi penyembah. Tuhan berkati orang tua mereka. Sebagaimana Engkau sudah berkati anak-anak ini, orang tuanya diberkati. Sehingga selalu ada penyediaan buat anak-anak. Anak-anak kekurangan pendidikan mereka akan baik. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Tunggu ada apa? Ada apa?
duduk, Bapak Ibu kasih untuk Yesus. Luar biasa kita tuh kalau orang Kristen 3 kali tahun baru ya. Tahun baru Israel kita ikut. Ya, tahun baru 1 Januari kita ikut lagi. Sekarang tahun baru Imlek ikut lagi. Kalau nggak berubah juga kelewatan kan. Udah 3 kali tahun baru. Ya, kita boleh tadi seperti VOP ya merayakan Imlek. Ya, selama itu nggak bertentangan firman Tuhan. Artinya, ya kita boleh mengunjungi sanak saudara. Justru di situ kesempatan kita untuk bersaksi, untuk menyatakan kasih Tuhan, terang Tuhan. Ya, jangan kita mumpung ketemu biasa kan setahun sekali ya biasa ya. Kadang-kadang saudara jauh ketemunya setahun sekali. Itu udah kesempatan kita berinjil. Ayo hari ini tahun inilah tahun penuaian ya. Dan hari ini kita percaya penuaian jiwa pasti terjadi buat gereja kita. Ya, banyak juga hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tadi Pak Weler katakan bahwa hari-hari ini kita harus banyak memberi. Ya, itu yang terus ada dalam tema saya hari-hari ini. Memang memberi itu suatu hal yang luar biasa, Pak. Saya mau bersaksi dulu sedikit mumpung masih ada waktu. Ya, bagaimana Tuhan itu berkarya luar biasa, terutama buat kehidupan anak-anak saya. Ya, anak saya 3, ya laki, perempuan. Ya, saya lihat bagaimana Tuhan itu berkarya luar biasa. Mereka anak-anak yang luar biasa, Tuhan mengaruniakan yang luar biasa. Anak saya 3-tiganya dari SD, SMP, SMA, saya nggak pernah bayar uang sekolah. Ya, bukan karena saya pendeta, bukan. Ya, tapi mereka berprestasi dan dapat beasiswa semua. Ya, luar biasa sampai dan mereka sekarang 3-3 udah lulus. Ya, 3-tiganya itu cum laude. Ya, 3-tiganya itu cum laude. Yang pertama itu di Jerman dan dia sudah bekerja dan satu hal luar biasa. Tahun ini Pak, awal tahun ini dia dipromosi lagi naik. Wow. Ya. Ya, tadinya dia menjabat sebagai project manager, sekarang menjadi senior project perencanaan. Waduh. Ya, dia kerja di perusahaan listrik swasta terbesar di Jerman. Wow. Ya, Tuhan akan dengan luar biasa. Ya, makanya jangan kita pelit untuk menabung. Tuhan balas seperti kata kalian. Amin. Bahkan sampai ke anak cucu kita. Bukan itu aja Pak. Dia tinggal di apartemen itu murahnya minta ampun. Standar di sana satu bulan tuh 800, 700, 800 sampai 900 euro. Dia dapat cuma 300 euro. Tempatnya 297 euro. Saya pikir tempatnya jelek waktu itu. Wah, ini mah namanya murah, pasti jelek biasa gitu ya. Pasti jauh dari kota. Ternyata enggak. Tempatnya bagus. Tempatnya lumayan besar, ada tempat tidur sendiri, ada tempat belajar, ada tempat dapur dan lain sebagainya. Harganya murah dan dekat dengan kota. 7 menit keluar jalan kaki ketemu supermarket besar. Seberangnya ada subway, ya bilangnya MRT. 10 menit ke tempat kerja, 10 menit ke gereja. Ya, Tuhan menyediakan yang luar biasa. Yang kedua anak saya perempuan. Baru kemarin dia selesaikan lagi studinya Pak. Dia menjadi nursing. Jadi bulan 3 nanti wisuda lagi Pak. Di bulan 3 anak saya kedua wisuda lagi. Itu di UI. Ya, nursing. Dan luar biasa, 2 tahun yang lalu dapat program beasiswa ke Amerika gratis selama 1 semester. Nggak bayar apa-apa, semua ditanggung sama pemerintah. Ya, bahkan dikasih uang saku, makan semua dikasih uang saku, bahkan tiket semua visa ditanggung semua sama pemerintah. Ya, dia 6 bulan ada waktu itu di Amerika. Yang ketiga udah kerja juga Pak. Ya, maka saya biarin mereka harus kerja dulu supaya mereka bisa menghargai uang. Yang ketiga kerja juga itu luar biasa. Ya, yang nggak kebetulan juga kerjanya di bagian itu juga energi. Jadi anak saya itu hitung ya bagaimana energi dari satu gedung itu bisa lebih irit, bisa lebih hemat. Ya, dan awal tahun ini ditawarin sama perusahaannya untuk pegang divisi baru. Ya, dia baru kerja sampai teman-temannya bingung, teman-temannya dipanggil cuma 5 menit, 10 menit, dia dipanggil sampai setengah jam lebih. Karena bosnya mau bikin divisi baru dan suruh pegang. Anak saya bilang nanti dulu Pak, nanti kita akan pikirkan dulu. Sudah dengar baik-baik. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita banyak menabur, kita banyak memberi, mengampuni, kita banyak dengar baik-baik. Firman Tuhan itu tidak pernah jauh dari setiap hidup kita. Amin. Saya nggak bilang membanggakan anak saya atau saya menyombong, ya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini,
kita punya Tuhan yang sama. Amin. Kalau Tuhan bisa lakukan itu, Tuhan juga pasti bisa kerjakan di buat kita. Ya kalau Pak Wendel katakan, kalau orang lain ditolong, kita juga pasti ditolong. Haleluya. Kalau saya dilimpahkan berkat yang luar biasa, kita semua juga pasti dilimpahkan berkat yang luar biasa. Bagian kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Bagian kita keep worshiping and keep believing. Ya, tetap berdoa, tetap percaya, dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Oke, tahun ini tahun penuaian. Saya berdoa terus berpenuaian, ya. Saya minta kita semua berpartisipasi. Jadi kemarin ada masukan nih Wilson, ya, waktu kita di Pool. Kita tanya, kamu gereja di mana? Di GBI Pademangan, katanya. Ah, emang GBI Pademangan masih buka? Ya. Kenapa? Karena waktu dia lihat malam hari itu gelap, Pak. Dulu kita memang ada neon box, tapi ditabrak sama truknya Indomaret, pecah. Ya udah, kita nggak bikin lagi. Jadi itu malam gelap. Ya, nah untuk puji Tuhan ada masukan, maka itu satu masukan. Ya gelap, akhirnya kita bikin lagi neon box, dan nanti depannya kita akan tambah lagi lampu GBI Pademangan pakai lampu. Kalau kurang terang lagi, saya tambah lampu jalanan. Kalau kata saya pastikan orang yang lewat pasti nengok ke gereja ini. Ya, mungkin orangnya udah buka, ya gitu kan. Ya karena terang. Dan kedua, untuk penuaian ini Tuhan ingatkan kita juga untuk bikin brosur, Pak. Saya bikin brosur. Mungkin kata orang, aduh udah kuno, ya kan sekarang media, aduh itu mah udah nggak zaman, itu udah nggak zaman. Mungkin orang berpikir gitu, tapi nggak ada salahnya kita coba. Ya apalagi mungkin lingkungan sini nggak terlalu familiar dengan media, tapi orang-orang yang sudah berumur, mereka nggak familiar namanya IG segala macam. Ya maka kita akan sebar brosur, nanti kita sama-sama doakan brosur yang sudah kita siapkan. Dan saya nggak sebar brosur hanya sekali, mungkin per 2 bulan, per 3 bulan kita semua akan sebar brosur. Ya nanti kita doa, kita tanya strategi Tuhan apa buat penuaian. Saya percaya penuaian harus terjadi buat Pademangan. Ya, penuaian harus terjadi. Haleluya, haleluya. Banyak hal yang nanti kita akan kita lakukan, termasuk doa juga, Pak. Cuma saya nggak bisa uraikan terlalu panjang Pak ini. Tapi yang pasti, ayo kita satukan hati kita, penuaian harus terjadi. Keluarga kita harus dituai, daerah Pademangan ini harus dituai. Dan saya percaya waktu itu ada atas hati kita, doa kita dari kata Pak William, saya percaya Tuhan pasti mengabulkan setiap doa kita. Apalagi kita minta sesuai dengan apa yang menjadi visinya Tuhan, kerinduan hati Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Setiap orang harus mendengar Injil. Ya everyone di Pademangan harus dengar Injil, harus ketemu dengan Roh Kudus sampai dia berjumpa secara otentik. Dan saya percaya api Roh Kudus Pentakosta 3 akan terus mengalir. Amin. Buat Pademangan dan sekitarnya. Itu nanti mungkin yuk kita doakan sama-sama buat brosur. Yuk Pak William. Yuk kita bangkit berdiri. Oh Rabasya Kandaya Rabah. Biar ini bukan hanya sekedar tulisan, ini bukan hanya sekedar kertas, tapi kita percaya ada satu kuasa Tuhan yang boleh turun atas setiap brosur tempat yang mereka baca. Saya teringat Pak dari beberapa juga yang mereka datang ke gereja ini karena brosur. Ya, nih belum video. Jadi nggak ada ini dia. Mama. Lihat Ibu saya. Dia buta huruf loh, tapi dia bisa baca bahasa Indonesia sekedarnya aja. Itu brosur itu yang bawa dia kemari. Tadinya dia ikut saya di PRJ. Karena gerejanya besar, dingin, dia nggak kuat. Dia nggak mau. Dia 2 minggu, 3 minggu dia nggak ikut saya ke gereja. Dia berdoa. Dia berdoa di rumahnya di Pademangan 4 Gang 17. Dia berdoa, bilang Tuhan, saya mau ke gereja. Tapi saya nggak mau ke gereja yang itu, dingin banget, nggak kuat. Telinganya juga kurang dengar. Terus dia berdoa, kasih saya gereja yang ada urapannya katanya. Ada urapannya, ada bahasa rohnya katanya. Yang dekat, nggak usah naik bajai katanya. Irit ongkos. Terus jangan yang dingin-dingin. Dia habis doa, amin, dengan doa dia yang nggak tahu lah, dia bahasa dia ngerti sendiri. Begitu dia selesai doa, rumahnya kan 2 tingkat, dia di atas, dia turun
nggak tahu dia mau kemana. Loh kok ada brosur katanya. Dia ambil, dia baca. Dia langsung loh survei ke tempatnya. Dia jalan kaki ke sini. Oh ini dia. Hari Minggu dia datang. Hari itu dia baca, nggak tahu hari apa. Pokoknya dia habis baca, dia langsung survei ke sini. Dia jalan. Untung neonnya masih nyala dulu. Hah? Kalau dia survei neonnya udah mati, wah udah tutup katanya. Itu 2 tahun apa 3 tahun sebelum COVID. Dia sempat kesini kan 3 tahun ya. Terus udah 3 tahun udah tua, udah nggak sakit gitu. Sekarang udah nggak ada, udah pulang bersama Bapak di surga. Makanya intinya jangan kita pandang rendah brosur. Ya makanya hari ini kita sama-sama doakan bukan sekedar brosur hanya tulisan, tapi ada kuasa Tuhan. Waktu mereka baca, waktu mereka pegang, Tuhan menarik jiwa kita. Yuk kita arahkan tangan kita sama-sama ya. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun melalui publikasi lewat brosur-brosur. Setiap lembar brosur yang diedarkan. Sungguh Tuhan, malaikat Tuhan juga bekerja bersama-sama brosur untuk menarik jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus, semua ini diurapi untuk menyampaikan berita keselamatan, membawa tuayan-tuayan di rumah-rumah di seluruh wilayah Pademangan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, terjadilah. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Ya, besok persis saya ulang tahun. Maka Pak Weler diundang ke sini untuk juga doain saya. Amin. Ya. Jadi Januari ini saya paling banyak doain. 2 minggu yang lalu saya anniversary juga Pak. Wah, Persis hari Minggu. Ya, jadi saya percaya bulan yang luar biasa. amin. Yuk, Ya. Hauyang Pak. Mari kita arahkan tangan kita sama-sama ya. Oh, Rabaya. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Hengki dan Ibu Noni. Bersyukur secara khusus besok Pak Hengki akan berulang tahun. Tuhan terima kasih. Tahun-tahun kehidupan yang luar biasa Tuhan bawa untuk melihat kemuliaan yang lebih besar. Tahun ini pun Tuhan bawa pada dimensi yang baru, lebih besar lagi. Tuhan, dia akan terus naik seperti burung Raja Wali. Matanya akan melihat jauh ke depan. Tuhan akan menunjukkan perkara-perkara ajaib. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru. Tuhan pakai dia dengan tanda-tanda dan mujizat lebih lagi. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati keluarganya, sama Ibu Noni, anak-anak, semua Tuhan, keluarga ini, Ferel dan adik-adik semua diberkati Tuhan, diberkati. Mereka Tuhan menjadi keluarga yang menjadi teladan buat banyak orang. Tuhan terima kasih. Berikan hadiah spesial buat Pak Hengki di ulang tahun ini, yaitu jawaban doa dari hal-hal yang mungkin khusus yang dia naikkan di depan. Tuhan menjawab doanya. Tuhan terima kasih. Dan janji firman-Mu juga dalam Amsal 3:16 digenapi, yaitu umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri-Mu kekayaan dan kehormatan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa pengurapan tahun penuaian ini turun buat hamba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba akan terus naik dan tidak turun. Hamba akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan terima kasih. Sungguh hamba akan dipakai lebih lagi. Kami akan melihat tahun penuaian ini. GBI Pademangan juga akan menuai jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Umur panjang kita besok sebenarnya ya, cuma kan besok kita mungkin nggak ketemu, mungkin hari ini mau ketemu, kita mau kasih kado, ya kan? Kadonya, kita mau memberi buat Pagem, ini dari para pekerja nih ya, buat Bapak ini ya. Ada satu lagi Pagem nanti, Pagem kan anniversary kemarin kan minggu lalu, ada, malah Naomi
Nah, ini bukannya. Terima kasih. Buat anniversary. Ya foto dulu boleh. Sama Bang Mel, Bang. Boleh tuh, Bang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih banyak ya. Semua diberkati melimpah-limpah. Dan jangan lupa ya, nanti pulang juga semua dapat ampau ya. Dapat ampau ya, Pak, ya. Dapat. Oh, sekarang ya. Ya, duduk dulu kan. Oh ya, tadi anak-anak udah, sekarang orang tuanya dibagiin angpau ya. buah sulung. Ya, hasil semua bulan Januari kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Dan saya percaya orang-orang yang melakukan itu, Tuhan gini, Tuhan nggak butuh uang kita, tapi seringkali Tuhan ukur hati kita melalui uang. Ya, yuk hari ini kita minggu depan siapkan hati kita. Ya mungkin ada yang belum nyampe misalnya iman, tapi ayo mulai lebihkan. Dulu kasih 10% lebih lagi, sekarang 20, mungkin 40, mungkin 50%. Ya tapi ayo kita bawakan yang lebih buat Tuhan. Yuk kita satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau mengajarkan kami
Kau mengajar kami tentang pengampunan. Kau mengajar kami untuk kami menabur, memberi. Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar bukan hanya sekedar kami dengar Tuhan, tapi itu menjadi rema atas setiap kami pribadi lepas pribadi, dan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu iya dan amin atas setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah pasti mengenapi setiap janjimu dalam setiap firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, untuk taat pada kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti hati kami. Mungkin mereka berbuat curang, mereka berbuat tidak adil atas hidup kami, tapi hari ini kami mendengar firman, kami lepaskan pengampunan atas setiap mereka Bapa. Sebagaimana Engkau sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami oleh darah-Mu yang mahal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hari-hari ini kami juga menjadi orang-orang yang mau memberi Tuhan Yesus. Karena kami tahu semua yang kami punya, yang semua kami miliki, itu semua oleh karena berkat Tuhan semata-mata. Tuntun kami Tuhan, tahu kami Tuhan di mana kami harus menabur, memberi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tahun 2025 orang boleh perkatakan tahun yang sulit, tapi kami perkatakan tahun 2025 tahun yang penuh dengan mujizat, tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan keajaiban yang Tuhan siapkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Rabba Syakanda ya Rabba ya Rabba. Mari kita arahkan tangan buat Pak Welia dan Ibu Maulin Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Pak Welia dan Ibu Maulin Tuhan. Sebagai gembala CK4 kami Tuhan, Tuhan Kau berkati melimpah-limpah Tuhan Yesus. Biar apa yang menjadi kerinduan hatinya juga Engkau Tuhan yang campur tangan, Kau menjawab Tuhan setiap pergumulan hatinya Tuhan, setiap apa yang didoakan Tuhan, apa yang mereka gumulkan Tuhan, Engkau menjawab, Engkau mendengar Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu Pak Welia Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu Kau utus Tuhan, biar Tuhan penyertaan Tuhan semakin nyata, kuasa Tuhan semakin lebih lagi Tuhan menyertai hamba-Mu Pak Welia Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Bungkus Tuhan hamba-Mu ini dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Tidak ada panah api si jahat yang boleh menembus keluarga-Mu hamba-Mu ini Bapa. Semua aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Berikan visi misi-Mu lebih lagi Tuhan, buat CK4 Tuhan, menuai jiwa bagi kerajaan Tuhan. Berikan visi misi-Mu lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan. Mari kita angkat amplop kita. Oh Rabba Syakanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan kami memberi, menabur bagi pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan kami menabur, memberi dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan setiap apa yang kami tabur, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Sertai kami bahkan di tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang saudara apapun, dan kami siap untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Oh, mari buat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dalam nama Yesus katakan amin.